Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siruntuk sikipema si bawaya Andi Hilda Syakban, guru gurung bahasa Ugi. Puji syukuru ripalatukangi lau ripuang Allah Ta'ala. Nasaba pamasena muat. Nawak disiki siruntuk pemang ri acara Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdaski. Naya sewe eloka paletukengi ak gurung mengenai adat istiadatna tau ugie. Jadi perlu dolok diseng aga budaya na adekna tau ugie biasae na pogau. Nah, di dalamnya itu ada fungsi, tujuan dan makna simbolik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami nilai-nilai budaya atau adat istiadat Bugis baik yang tersirat maupun yang tersurat. Yang kedua yaitu memahami fungsi, tujuan dan makna simbolik upacara adat orang Bugis. Jadi agar riaseng ade, apa yang disebut dengan adat? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adat dapat diartikan antara lain. Yang pertama, aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Yang kedua, cara yang sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Menurut seorang ahli yang bernama Konjaraningrat, adat adalah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan. Adat adalah norma atau aturan yang tidak tertulis, namun keberadaannya mengikat. Seseorang yang melanggar akan dikenakan sanksi. Perlu diketahui bahwa adat istiadat dan kebudayaan itu berbeda. Jadi adat istiadat itu seperti yang tadi pertama saya jelaskan bahwa ia adalah sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang yang dilakukan secara sakral di suatu daerah. Nah, sedangkan budaya sendiri adalah perwujudan dari adat istiadat ini. Dia sifatnya bisa berubah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Seperti halnya masyarakat Bugis, upacara adat ini dilaksanakan karena dijadikan kebiasaan turun-temurun. Ketika ditanyakan apa makna yang terkandung di dalamnya, jawaban yang biasa ditemukan adalah maku memang ngiro na pigau torioloe. Nah, bituana
Begitulah yang dilakukan oleh orang terdahulu. Secara umum, upacara adat dapat diringkas dengan 3 kata. Pertama berkumpul, kedua berdoa, dan yang ketiga adalah makan. Berkumpul ini adalah manifestasi dari kebersamaan masyarakat. Berdoa manifestasi dari harapan dan eksistensi Dewata Sewae. Dan yang ketiga adalah makan. Manifestasi dari kehidupan secara bersama. Di sini akan dibahas tentang upacara adat istiadat Bugis yang bersifat kekeluargaan dan bersifat umum. Jadi ada 2 jenis yang akan dibahas hari ini. Yang paling pertama adalah apa botingang atau pernikahan. Saya yakin anak-anakku sekalian pasti kalian sering melihat dan menyaksikan bahkan hadir di suatu pesta pernikahan atau apa botingang. Naik kia teh semana muaga aga betuana iana pogawe etawe. Aga bituana ro bepa bepana. Aga bituana ala-ala iana pakogunae. Nah, pernikahan bagi orang Bugis bukanlah sesederhana penyatuan 2 insan semata. Tetapi lebih jauh, yaitu penyatuan 2 rumpun keluarga, pengukuhan posisi sosial, dan upaya menghasilkan generasi terbaik. Pentingnya saling menjaga kehormatan atau siri kedua belah pihak secara teknis diturunkan dalam bentuk prosedur yang sangat panjang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari sekian banyak upacara adat yang dipraktekkan oleh suku Bugis, pernikahanlah yang paling panjang prosesinya. Nah, di sini saya mengambil 5 prosesi pernikahan masyarakat Bugis. Sebenarnya ini hanya yang umum dilakukan. Zaman dahulu itu lebih banyak lagi daripada ini. Apalagi kalau yang melakukan adalah keturunan bangsawan. Baiklah, sewana yanaritu mamanu-manu yarega makkapese-kapese. Mage nariase mamanu-manu yarega makkapese-kapese. Jadi mamanu-manu ini dikiaskan atau dimaknakan sebagai ayam jantan yang mendekati ayam betina. Makkapese-kapese ini dimaknakan atau diartikan sebagai meraba-raba. Jadi meraba-raba di sini belum memegang erat, jadi bisa dilepaskan ataupun diterima atau dipegang erat-erat, maksudnya dimiliki. Nah, di proses ini tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Mengapa? Karena belum pasti wanita yang diinginkan oleh si pria ini tidak memiliki atau tidak sedang dalam perjodohan. Nah, takutnya jika sudah diketahui orang banyak lantas terjadi penolakan, akan terjadi siri. Nah, disinilah maka yang mengetahuinya hanyalah orang-orang tertentu. Setelah itu, engkasi yase makduta. Nah, ini adalah proses pelamaran secara resmi. Di masa ini muncul riasengnya araporapong atau masa rapuh. Di sini calon pengantin tidak dibebaskan atau dibatasi pergaulannya. Tidak boleh keluar rumah kecuali mengenai hal yang sangat penting. Mengapa? Dikarenakan zaman dahulu itu orang tua menikahkan
anaknya pada umur yang sangat muda. Nah, mental anak yang masih dalam usia remaja itu dapat dikatakan labil. Nah, bisa dibayangkan kalau anak remaja yang masih labil dan sedang dalam proses pernikahan, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apabila ia bebas keluar rumah. Nah, ini dihindarkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat membatalkan proses pernikahan yang menimbulkan siri bagi kedua belah pihak keluarga. Mateluna engkariaseng mapasyarekeng. Mapasyarekeng ini berasal dari kata ere atau erat. Apa artinya? Jadi, kedua belah pihak keluarga bersilaturahmi atau bertemu untuk saling mengenal. Di sini dibahas mengenai hari pernikahan, doi menre, dan berbagai penentuan-penentuan mengenai prosesi pernikahan nantinya. Maapakna ya naritu tuda peni yarega mapacing. Nah, di sini ada foto orang melakukan prosesi mapacing. Nah, sedangkan ini adalah media yang digunakan untuk mapacing atau alat-alat yang digunakan untuk mapacing. Prosesinya yaitu sebelum masuk ke prosesi kita lihat dulu apa sebenarnya tujuan dari mapacing ini. Nah, mapacing ini adalah tujuannya untuk menyucikan calon pengantin sebelum memulai hidup baru. Nah, untuk itu maka diupacarakan pemberian maaf dan restu dari orang tua serta orang yang dituakan melalui upacara mapaci. Nah, prosesinya ini sarung berlapis yang biasanya digunakan itu adalah sarung sutera diletakkan di atas bantal. Selain agar tangan calon mempelai bisa sedikit lebih tinggi sehingga calon pengantin lebih nyaman dalam meminta maaf dan restu, juga bantal ini memberi pesan kepada orang tua agar mereka nyaman pula dalam memberi maaf dan restu kepada anaknya. Setelah itu, satu persatu anggota keluarga dijemput oleh sepasang keluarga dekat calon mempelai dengan membawa peleng atau pak jenangeng. Namun sekarang pak jenangeng ini umumnya diganti menggunakan lilin. Lalu kerabat yang dijemput duduk di depan calon mempelai dan mengusapkan paci di kedua telapak tangan lalu mendoakannya. Dari beberapa media yang digunakan tadi, bila dipadukan simbol tangan ke atas atau mapale, sarung sutera berlapis di atas bantal, kemudian diusapkan daun paci, maka maknanya adalah mohon dimaafkan bila ada salah dalam suasana hati yang nyaman dan menjaga kehormatan serta kemuliaan yang bersangkutan, agar besok dapat melaksanakan pernikahan dengan lapang. Selanjutnya adalah tudak boting. Tudak boting ini artinya duduk di pelaminan. Namun sebelum duduk di pelaminan masih ada prosesi yang harus dilakukan. Dalam pernikahan Bugis, pihak laki-lakilah yang mendatangi perempuan. Oleh karena itu, pihak laki-laki bersama rombongan membawa beberapa hal. Pertama, yaitu sompah di dalam kempu atau kendi. Yang kedua adalah barang-barang seserahan yang dibawa oleh patiwi-tiwi. Biasanya berjumlah 12 atau bahkan ada juga yang berjumlah 24. Dan ketiga adalah walasoji. Nah,
Setelah semuanya itu dilengkapi atau dibawa oleh calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan, akan diadakan ijab kabul atau akad nikah. Setelah itu ada proses yang disebut dengan mappasikarawa atau sentuhan pertama dari pengantin laki-laki ke pengantin perempuan setelah sah menjadi suami istri. Nah, setelah itulah kedua mempelai menuju ke pelaminan untuk tudak boting dan menyambut tamu-tamu yang hadir. Yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah upacara adat Bugis yang bersifat umum. Jadi sebelumnya tadi adalah yang bersifat kekeluargaan. Di sini saya akan mengangkat tentang acara Mappadendang. Nah, apa itu Mappadendang? Mappadendang adalah tradisi berupa upacara pesta panen yang dilakukan sekelompok orang yang menumbuhkan alu ke sebuah lesung sehingga mengeluarkan sebuah nada dan disertai dengan sebuah gerakan. Mappadendang juga merupakan upacara adat menumbuk padi yang sering dilakukan oleh masyarakat suku Bugis. Mereka menyebutnya nampu wete, iarega nampu aselolo. Nah, ini ada gambaran bagaimana upacara adat Mappadendang dilakukan. Pada zaman kerajaan, Mappadendang ini adalah acara silaturahmi antara raja dan para petani, di mana para petani dari berbagai kampung yang dikepalai oleh Galarang, Janang, dan Lokmo mempersembahkan panen terbaik mereka di wilayah masing-masing. Raja memberikan hadiah kepada para petani sebagai simbol ucapan terima kasih raja kepada para petani atas kerja keras mereka sejak turun ke sawah hingga pelaksanaan panen raya. Bisa dibayangkan bagaimana menderitanya di waniwa nareko dek najaji asena. Nah, oleh karena itu raja turun langsung untuk mengucapkan terima kasih kepada para petani. Nah, Mappadendang ini merupakan pagelaran seni tradisional yang sering dilakukan oleh suku Bugis. Tradisi ini merupakan sebuah pertunjukan unik karena alat yang digunakan adalah alu dan lesung yang menghasilkan bunyi-bunyian irama teratur atau nada dari kelihayan para pemain perempuan yang beraksi dalam bilik baruga. Jadi mereka tidak sembarang menumbuk, ada nada dan irama dari tumbukan yang mereka lakukan. Perempuan disebut dengan pakindokna, sedangkan laki-laki yang menari dan menabur padi pada bagian ujung lesun disebut dengan pakkambokna. Nah, di bilik baruga yang terbuat dari bambu ini, serta memiliki pagar yang terbuat dari anyaman bambu, disebut dengan walasoji. Ini juga tadi digunakan pada upacara adat pernikahan. Jadi memang masyarakat Bugis itu identik dengan walasoji. Apa saja alat yang digunakan dalam tradisi Mappadendang? Nah, jadi simak, yang pertama yaitu lesung. Panjangnya berukuran kurang lebih 1,5 meter dan maksimal 3 meter. Lebarnya 50 cm, bentuk lesungnya mirip perahu kecil, namun berbentuk persegi panjang. Yang kedua adalah 6 batang alat penumbuk. Jadi biasanya ini terbuat dari kayu yang keras ataupun bambu, berukuran setinggi orang dewasa. Ada juga 2 jenis alat penumbuk yang berukuran pendek, kira-kira panjangnya 0,5 meter. Yang ketiga adalah pesek peleng atau pak jenangeng, berjumlah 3 yang mana apabila dibakar akan mengeluarkan
aroma wangi. Ini biasanya diartikan sebagai sinar dari matahari dan cahaya seperti bulan. Selanjutnya adalah dupa. Oh iya, maaf. Ini pesek peleng artinya adalah kemiri yang ditumbuk. Nah, selanjutnya adalah dupa. Dupa ini adalah sebuah wadah, biasanya berbentuk seperti mangkuk yang terbuat dari tanah liat. Di dalamnya berisikan arang yang sudah menyala. Nah, selanjutnya adalah benok. Benok adalah padi yang disangrai. Dari proses pemanasan tersebut, padi itu berkembang mirip dengan makanan yang dari jagung kering lalu disangrai. Biasa disebut sebagai popcorn. Tapi benok na tau ugi dek na pada si bawah benok disenge. Benok ini biasa juga disebut dengan biasa dibuat jipang yang dicampur dengan gula merah. Jadi benok itu yang dimaksud, bukan yang berbentuk popcorn. Ini selanjutnya alat yang digunakan adalah daun sirih, biasa disebut dengan nama otak. Nah, yang terakhir adalah pisang raja atau loka. Ini adalah gambaran bagaimana proses mapa dendang dilaksanakan. Ada lesung yang seperti perahu kecil tadi, ukurannya 1,5 sampai 3 meter dan lebarnya 50 cm, disertai dengan alat penumbuknya atau alu. Ini menggunakan bambu kalau tidak salah. Dan yang pakindokna menggunakan waju bodo nalipak sakbe. Rilalena yaro upacara adat nata ugi engkar yasa senu-senungang. Jadi agaro betuana senu-senu renge artinya adalah ada harapan-harapan yang kemudian matoa, sanro, imam desa atau tokoh adat lain yang memimpin melalui ritual khusus ini berisi doa-doa tertentu. Setelah itu kemudian dilakukanlah makan bersama. Nah, kuliner inilah yang disajikan berasal dari hasil alam setempat ditambah dengan beberapa jenis makanan olahan lain, biasanya seperti kue atau lauk yang merepresentasikan makna dari makanan-makanan tertentu. Biasanya alat yang digunakan atau bahan yang digunakan dalam membuat kue-kue ini juga ada dalam isi walasoji. Nah, baik. Sekarang mari kita simak apa saja isi-isi dari walasoji tersebut atau apa saja bahan-bahan dari kue tersebut yang umumnya digunakan oleh masyarakat Bugis yang merepresentasikan makna-makna tertentu. Yang pertama adalah pisang atau oti. Pisang ini bentuknya seperti tangan yang berdoa, yang merepresentasikan bahwa jika ada pisang pada upacara adat masyarakat Bugis, artinya ada doa. Nah, buah pisang ini yang bertandan atau matunrung agar hasil berkembang layaknya pisang yang bertandan. Nah, ada harapan bahwa agar banyak rezeki. Nah, pisang juga biasa digantung di depan rumah. Nareko engka acara menrek bola. Nah, pisang ini bermakna sebagai undangan jika digantung pada tiang rumah. Selanjutnya yang
naritu kaluku. Agar robituan na kaluku Jadi kelapa ini rasanya lezat. Terlebih lagi jika dibuat santan. Apapun yang dicampur dengan santan akan gurih rasanya. Jadi berharap hasil yang nikmat, lezat laksana santan. Selanjutnya adalah pada upacara menrek tojang, diharapkan sang anak bisa hidup di mana saja dan berguna bagi sesama. Menrek tojang itu si padai biasanya makulawi atau acara akikah. Nah, artinya adalah si anak didoakan agar dia bisa hidup di mana saja, baik di laut, di darat, di gunung, dan bisa berguna dari akar hingga buah. Nah, ini dikiaskan seperti pohon kelapa. Nah, yaro kalau kue make gunai pole daunna, ponna, wana. Jadi seperti pohon dari kelapa ini bisa digunakan sebagai penyangga rumah atau parewa bola. Contohnya saja daunnya bisa digunakan juga untuk membuat pembungkus makanan seperti ketupat. Dari daunnya itu bisa diambil lidinya untuk dibuat penyapu. Jadi semua komponen dari kelapa ini bisa digunakan. Nah, ini diharapkan agar tubuh kita, badan kita, pikiran kita sebagai masyarakat Bugis dapat digunakan semuanya. Selanjutnya adalah nangka atau panasa. Kata panasa ini dekat sekali dengan kata minasa atau meminasa yang artinya harapan. Nah, buah nangka ini rasanya pun manis. Bunganya berbentuk lurus yang dalam bahasa Bugis disebut dengan lempuk. Nah, harapan dari buah nangka ini diharapkan agar dari upacara adat tersebut timbullah hal-hal yang manis dari hati yang jujur. Begitu pula dengan tebu. Tebu juga merepresentasikan makna dari harapan yang manis atau baik. Selanjutnya adalah alosi atau pinang. Pohon pinang ini bentuknya tegak lurus seperti pohon kelapa sehingga dijadikan simbol kelurusan. Dari akar hingga buah dapat digunakan sebagai berbagai keperluan. Ini merepresentasikan dalam acara pernikahan bahwa harus ada kelurusan hati atau alempukeng, niat yang teguh dan perilaku serta harapan agar anak-anak kita kelak, misalnya di acara mapenrek bola digunakan pinang ini agar pemilik rumah ini memiliki sifat-sifat seperti yang digambarkan pohon pinang. Selanjutnya adalah daun pacar, daun yang digunakan saat acara mapaci. Ini merepresentasikan makna pacing yang berarti bersih atau suci. Ini digunakan dalam acara mapaci pada saat rangkaian pernikahan seperti tadi yang saya jelaskan pada awal-awal pertemuan. Ini juga digunakan pula dalam galigo, belona kanukue yang artinya paci. Maknanya juga sama, yaitu kesucian atau kebersihan. Nah, selanjutnya adalah pasili ataka. Ini merepresentasikan kehormatan atau harga diri. Biasa disebut dengan siri.
sekaligus kehambaan atau ata terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Dewata Sewai. Ini biasanya digunakan pada saat upacara adat yang bernuansa tolak bala seperti Macera Wanua, Macera Tapareng, dan juga sekaitan dengan pengusiran hawa-hawa negatif. Nah, selanjutnya adalah otak atau siri, simbol penutup lidah. Ini memberikan penekanan makna suatu yang bersifat rahasia, sakral, dan tidak boleh dibicarakan pada prosesi adat tertentu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan atau pantangan yang tidak boleh dikatakan saat upacara adat tertentu. Semacam kode pada orang yang terlibat agar ritual berjalan khidmat. Nah, itulah tadi beberapa makna-makna simbolik dari media atau bahan atau alat yang digunakan dari upacara-upacara adat Bugis. Selain itu sebenarnya masih banyak, tapi karena kita terbatas waktu, hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sumber dari yang saya sampaikan tadi atau buku yang saya gunakan adalah buku yang berjudul Tougi, ditulis oleh Andi Rahmat Munawar. Nah, makuniro papaletukeku yasewe mamuarek makke gunai realeta na rieso mak dimunrie ia Andi Hilda Syakban sikuni pertemuan tak iya sewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.